Gimana rasanya kalau kamu punya menteri pendidikan berusia 37 tahun, anak mantan presiden, dan belum berkeluarga? Pasti jadi incaran idaman anak mantu para pejabat dan isi media sosialnya penuh sama komentar para wanita yang memujanya. Terus komentar netizen pada penasaran, kira-kira siapa nih cewek beruntung yang akan jadi pendampingnya? Bapak Menteri usia muda dan masih single ini pastinya bukan Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Indonesia di dunia nyata ya. Tapi Menteri Pendidikan Indonesia usia 37 tahun, masih single, yang sedang aku bahas ini ada di dunia fiksi. Walaupun hanya tokoh fiksi, tapi sosok Bapak Menteri ini udah sukses buat banyak cewek di dunia nyata ngehalu pengen punya pasangan kayak si Bapak Menteri ini. Cerita si Bapak Menteri ini udah mendapat 1,3 juta kali dibaca saat aku buat video ini di tanggal 7 Juni 2023. Dan jadi salah satu cerita yang sering dibahas di Best Wattpad di Twitter karena kualitas ceritanya bagus banget. Banyak yang merekomendasikan cerita ini untuk dibaca oleh para pembaca Wattpad dan ya banyak yang kena pelet si Bapak Menteri. Bapak Menteri tampan dan single ini juga sama kayak orang-orang normal lainnya yang pengen punya pendamping hidup. Dan cewek luar biasa yang berhasil mencuri hati si Bapak Menteri ini adalah seorang dosen bernama Nana berusia 33 tahun. Gak hanya sebagai dosen, Nana ini juga menjabat sebagai kaprodi salah satu universitas swasta di Surabaya. Di balik sosok wanita independen, Nana menyimpan luka patah hati yang mendalam karena calon suaminya membatalkan pernikahan tepat 5 hari sebelum akad nikah. Dan ya patah hati Nana ini menjadi awal pertemuannya dengan Algis. Jadi gini ceritanya, saat masih masa patah hati, Nana diajak makan di sebuah restoran oleh sahabatnya. Di sana, dia bertemu dengan pemilik restoran. Ternyata sang pemilik restoran adalah Bapak Menteri Pendidikan yang bernama Algis. Latar ceritanya memang ada di Jakarta dan Surabaya. Dan ya Nana ini memang basis tinggalnya di Surabaya. Jadi si Bapak Menteri ini juga kan punya bisnis di Surabaya nih. Jadi memang sering bolak-balik. Setelah pertemuan pertama itu terjadi lagi pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini terjadi saat Nana menjemput papanya habis main golf. Dan ternyata papanya main bareng Algis. Dan tahu nggak apa yang membuat papanya Nana dan Algis ini bisa saling kenal? Papanya Nana mantan menteri waktu masa pemerintahannya papanya Algis. Ditambah lagi, ternyata ibunya Nana dan ibunya Algis bersahabat dan keduanya sering diundang ke luar negeri untuk jadi pembicara seminar. Walaupun hubungan orang tua mereka dekat, tapi Nana dan Algis ini memang nggak saling kenal. Algis hanya sekedar tahu nama Nana, tapi belum pernah lihat wajahnya karena orang tua Nana protektif sama anaknya. Nggak pernah mau publish ke publik sama sekali. Jadi ya memang di antara keluarga para pejabat, nggak banyak yang kenal Nana sebagai anak dari orang tuanya. Aku suka penggambaran proses pendekatan Nana dan Algis sampai mereka jadian. Beneran menggambarkan hubungan orang dewasa, nggak lebay, perlahan tapi pasti. Tokoh Algis ini menggambarkan sosok yang dewasa, berwibawa ala pejabat, karakternya gambaran suami idaman, tapi ya walaupun kelihatan sempurna, tetap dong dia memiliki kekurangan. Kalau nggak ada kekurangan tokoh, cerita akan terasa membosankan. Iya nggak sih? Justru kekurangan Algis ini menjadi konflik dalam cerita. Untuk penggambaran sosok Nana ini digambarkan sebagai sosok yang kuat, pemaaf, ada polos, tegas. Latar belakang Algis dan Nana nggak kaleng-kaleng, sama-sama lulusan Ivy League, pintar, punya dedikasi sama pekerjaan, dan dari latar belakang keluarga pejabat. Karakter keduanya juga dewasa, menyelesaikan masalah juga dengan cara yang dewasa. Aku termasuk pembaca romans yang suka sama pasangan yang setara dan saling mendukung karir masing-masing. Dan Algis Nana ini adalah pasangan yang seperti itu. Makanya mereka ini masuk salah satu list pasangan favoritku di Wattpad. Aku juga banyak banget dapat insight baru lewat cerita ini. Pelajaran yang aku dapat lewat cerita ini adalah gimana cara mendengar dan memahami pasangan, mau menurunkan ego agar hubungan lebih sehat, gimana cara orang-orang dewasa ini menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Selain itu, gak apa-apa meninggalkan karir dan memulai usaha yang baru ketika sudah menginjak usia 30-an. Dan yang terakhir, pelajaran yang aku dapat lewat cerita ini adalah kejujuran dalam hubungan itu sangat penting. Buat yang gak terlalu suka cerita dengan narasi panjang, kayaknya akan merasa cerita ini sedikit membosankan. Tapi aku pribadi sangat menikmati cerita ini. Dan ya cerita ini jadi salah satu cerita favoritku yang selalu aku rekomendasikan ketika orang-orang ingin membaca cerita romance yang berkualitas. Walaupun tokohnya dewasa,
Tapi cerita ini nggak ada berbau adegan ranjang, aman banget pokoknya. Cerita ini beneran sukses bikin aku baper sebaper-bapernya, nggak ada adegan yang panas yang bikin gerah pembaca. Ada momen-momen yang bikin perutku itu terasa geli, menggelitik kayak kupu-kupu berterbangan, padahal tahu nggak adegannya kayak gimana. Mereka tuh cuma ngaitin kelingking aja, mengaitkan jari kelingking, itu aja tuh aku baca sampai kayak perutku tuh melilit kayak lagi, aduh lagi falling in love gitu loh. Pokoknya aku sangat-sangat merekomendasikan cerita ini untuk kamu baca, para pencinta romance, wajib baca cerita ini. Aku belum spill kan judulnya, oke langsung aku spill ya, judul ceritanya ini adalah Connected, penulisnya Embraces Moy. Cus langsung baca yuk ke Wattpad, linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.